Ada salah satu orang, dia ini bisa dikatakan mau nyalon nih, atau mau jadi DPR lah gitu kan. Dan dia butuh bantuan atau dari sesuatu hal yang gaib-gaib gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang pesugihan caleg nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita akan ritual kayak biasa ya. Kita nyebat-nyebat. Dan jangan lupa ngops. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih, sekarang kan lagi rame-ramenya banget kan tentang pemilihan pemilu dan sebagainya gitu kan. Dan sekarang pun ada yang namanya ya pemilihan legislatif dan sebagainya gitu. Dan cerita ini tuh bener-bener kayak, kalau dibilang mirip sih mirip. Gue pun dulu tuh pernah ngalamin kayak gitu, tapi gue nggak perlu gue spill lah karena takut orang yang ngamuk-ngamuk gitu kan. Nah kebetulan cerita ini tuh dari orang lain dan mirip-mirip hampir kayak gue gitu. Dan buat lo yang penasaran dengan ceritanya, lo tonton video ini. Jadi awalnya tuh kita sebut aja namanya tuh Doyok ya. Doyok ini bisa dikatakan ya kerja sih, tapi nggak yang kerjaan tuh sibuk-sibuk banget. Dan dia pun nggak jauh beda kayak gue cuy. Tukang nganter-nganter orang ke dukun kayak gitulah gitu kan. Sampai akhirnya sebetulnya dia tuh kayak udah mau tobat atau kayak udahlah gue nggak mau berurusan dengan hal yang kayak begituan lagi. Karena dia pun tahu konsekuensinya. Terus ya walaupun cuman kayak nih ngasih tahu tempatnya pun ya nggak bisa kayak gitu juga gitu. Dan ujung-ujungnya tuh pasti akan kebawa ngikut juga gitu cuy. Sampai akhirnya pada saat itu dia lagi santai-santai di rumah, ada salah satu temennya, kita sebut aja namanya Ricky. Si Ricky ini bilang atau ya bertamu gitu kan, kayak yok ada kerjaan nih. Dari itu kayak nengok kan, kerjaan apaan gitu kan. Loh orang secara gue juga udah kerja gitu kan. Ricky ini bilang kayak, lu kayak agak tahu aja, lumayan nih job gede. Orangnya mau ngasih duit terserah kita, dia bilang gitu kan. Weh kerja apaan tuh, jangan jual narkoba atau maling gitu kan. Gua agak mau lah kayak gitu. Kagak anjir, kagak kayak gitu ya, sesuai profesi lu lah, dia bilang gitu kan. Doyok tuh kayak ngerutin dahi, apaan gitu. Jadi Ricky itu menjelaskan lah, ada salah satu orang, dia ini bisa dikatakan mau nyalon nih, atau mau jadi DPR lah gitu kan. Dan dia butuh bantuan atau dari sesuatu hal yang gaib-gaib gitu. Dan lu kan tahu nih channel dukun-dukun sakti yang menurut lu mungkin bisa sumber apa ya namanya tuh kayak tingkat ke hasilnya tuh 80-70% gitu kan. Lu tahu lah ya tempat dukun kayak gitu. Dari situ kayak Doyok, gue udah nggak mau kayak gitu-gituan lagi, ribet, dia bilang. Ujung-ujungnya gue ikut-ikutan juga, kecuali kalau gue cuma disuruh ngasih tahu tempatnya ya gue kasih tahu, dan gue nggak mau terlibat dalam hal yang lain-lainnya gitu kan. Ya elah, bantuin lah, kan yang penting dibayar. Gak mau kata Doyok tuh. Yang udah-udah aja kayak begitu, ujung-ujungnya dibayar di awal doang udah ya. Dapat hasilnya gue didiemin, dicuekin. Bayarannya sih ya memang lumayan, tapi kan perjanjian di awal tuh nggak kayak gitu kan. Doyok tuh kayak mager lah, orang-orang yang nggak tahu terima kasih, intinya kayak gitu. Banyak, udah enggak, gini aja dah. Kalau misalkan orangnya mau sesuai di atas perjanjian gimana? Doyok itu kayak,
Gimana ya, ya udahlah nantilah gue pikirin dulu, udah kita ngopi-ngopi aja, ngopi-ngopi lah mereka berdua, karena ya nggak mau langsung diambil, kayak mikir-mikir dulu. Singkat ceritanya setelah mereka ngopi-ngopi, temennya juga pulang gitu kan. Sesudah beberapa hari, mungkin karena Doyok juga butuh duit gitu kan ya, kayak dia tuh mikirin, boleh sih yang terakhir kali ya namanya manusia aja gitu kan, kayak udah walaupun ada suatu pernah kejadian mungkin sesuatu hal yang di luar nalar gitu kan, tapi kayak sekali lagi kali ya, sekali lagi ya, itu udah hal yang biasa lah di mulut manusia gitu kan. Sampai akhirnya kayak ya udahlah gue ambil, tapi dengan catatan gue mau bayar di muka, dan kalau mau syukur, nggak mau pun ya udah gitu, kayak nggak mungkin juga orangnya mau gitu kan. Sampai akhirnya dia ngabarin temennya via telepon gitu kan, Ki gue mau nih, tapi dengan catatan gue dibayar segini, sisanya gue di akhir nggak bakalan dibayar lagi pun nggak apa-apa, tapi kalau dia mau bayar gue dengan nominal segini, ayo gue antar, tapi kalau nggak mau ya udah terserah dia gitu. Dari situ kan kayak Ricky, dia kan juga perantara gitu kan, kayak ya udah gue sampein dulu ke orangnya ya, oke lah. Dari situ singkat ceritanya udah nih kelar nih. Nah beberapa hari kemudian Ricky ini datang lagi ke rumahnya Doyok. Gimana, kapan mau ke sana berangkatnya? Dia itu kayak bingung, berangkat ke sana maksudnya apaan? Ya orangnya udah deal nih, duitnya udah ada di gua, dia bilang. Kalau mau kita jalan sesuai dari arahan lu, mau hari apa ya gue juga nyesuaiin dari waktu atau kebiasaan lu, ada hari liburnya gitu kan. Gua kira nggak bakalan mau, ternyata orangnya mau. Kayak gini bilang, kan gue bilang ini orangnya enak banget, dan dia pun kayak nanti kalau memang bener jadi lu tuh bakal dikasih lagi. Gue nggak peduli dengan omongan kayak gitulah, yang penting gue dibayar segitu. Bener nih duitnya udah ada, bener udah ada, dikasih lihat tuh, karena dibawanya cash kan gitu. Wah iya, gila lu berani-beranian aja buat duit segini. Iya berani lah, orang nggak mencolok dan nggak gue jembrengin di ini kan. Yaudah nih gue kita masuk ke dalam aja buat ngebagi duitnya gitu kan. Dikasih, udah penyesuaian duitnya, akhirnya kayak ya udah besok gua kabarin lah kapan harinya ya. Oke, dia bilang. Singkat ceritanya pulang tuh kan si Ricky ini. Nah pas besokan harinya, Ki kita nggak bisa bawa dulu orangnya, tapi kita harus mastiin di sana tuh ada nggak si abahnya gitu kan. Jadi nanti kalau memang abahnya udah bisa, kita tinggal ngatur jadwal sama mereka berdua ketemu, baru kita bisa bawa orangnya. Oh ya udah kalau kayak gitu, gue biar bisa informasi ke si orangnya ini gitu kan. Oke, dia bilang. Singkat ceritanya mereka berangkat lah, udah di hari keberangkatan ya, maksudnya udah berangkat ke sono. Sampailah di sebuah desa yang memang bisa dibilang desa banget cuy, rumahnya juga masih jarang-jarang, dan bangunan dari desanya pun masih kayak sebagian tuh rumah-rumah panggung dan rumah semi permanen tuh kayak setengah bata gitu. Itu juga masih bisa dibilang kehitung pakai jari yang punya rumah tersebut gitu kan. Sampai di salah satu rumah, ketika masuk udah kayak seolah si abah ini tahu gitu kan. Dan jadi mereka tuh kan datang set pakai motor ya. Di pekarangannya ini kayak udah diparkirin. Ya mungkin sebenarnya suara motor itu udah kedengaran ya, entah kebenaran atau enggak. Jadi pas mau ngetok gitu kayak Assalamualaikum gitu kan, si abahnya tuh udah buka, set, ayo masuk gitu. Dari situ Doyok sih sebenarnya udah nggak aneh ya gitu sama si abah tersebut tuh. Cuman Ricky sakti juga dalam hati si Ricky itu, dia bilang gitu kan, dengan sedikit aneh. Jadi kayak ya udahlah masuk gitu. Nah kalau Doyok ini udah hal yang biasa masuk ke rumah orang yang kayak begitu, dan ketika masuk tuh ya baunya tuh kayak bau kemenyan, bau minyak-minyak wangi yang nggak jelas gitu, terus bau-bau kembang gitu kan, kayak ya udahlah. Nah sedangkan Ricky agak sedikit kaget kan, kayak anjir bau apa gini, kelihatan nih kerutan dahi dari si Ricky ini. Cuman Doyok bilang udah dibiasain aja, yuk masuk lah. Masuklah mereka. Nah ketika masuk ini kayak ditanya kan sama si abah ini, mau ngapain lu berdua kesini gitu kan. Doyok ini langsung kayak ngewakilin lah, dan nggak ada basa-basi tuh, kayak langsung ditanya gitu. Jadi saya kesini tuh ada satu orang gitu kan, cuman saya mau mastiin dulu abah ada di rumah atau enggak, atau lagi bertapa atau enggak gitu kan. Ada orang yang punya tujuan maksud tertentu, ya kurang lebihnya dia pengen lumayan dalam hal jabatan gitu kan. Oh ya udah, dia bilang nanti datang di hari ini gitu. Jadi tanggalnya tuh udah dikasih, harinya tuh udah dikasih gitu kan. Oh ya udah, terus persyaratannya apa aja? Persyaratannya dikasih tahu juga tuh, harus bawa apa gitu kan. Oh ya udahlah, nggak terlalu masalah juga gitu kan persyaratannya.
agak lumayan gampang. Ya walaupun harus datengin kayak ayam cemani gitu kan. Tapi Doyok ini kan emang udah dunia perdukunan, udah melanglang buana gitu kan, kayak gue tahu harus nyari ayam itu tuh di mana gitu. Singkat ceritanya setelah dari obrolan itu nggak kerasa udah malam aja nih cuy. Sebenarnya ya mau nginep di situ pun nggak apa-apa, cuman karena memang mempersingkat waktu mereka nih kayak mau pulang gitu kan. Akhirnya mereka pulang lah dan pamitan juga ke si Abah. Nah ketika sebelum pulang ini Abah ini bilang, nanti kalian hati-hati ya. Kalau udah sampai jembatan kalian nggak usah takut harusnya gitu. Di situ memang udah jadi rumahnya dan udah jadi tempatnya lah. Jadi kalau kalian melihat sesuatu yang aneh, kalian cuekin aja, abain aja, kalian fokus aja ke jalan biar kalian selamat atau ya nggak nabrak-nabrak gitu kan. Doyok seolah kayak tahu dan paham gitu kan. Oh iya siap bah. Nah sedangkan Ricky orang yang baru gitu kan, apaan sih? Maksudnya apa bah gitu kan? Si Abah ini cuma senyum. Kamu tanya aja sama teman kamu. Ya udah kalian hati-hati, nanti keburu malam gitu kan. Ya udah dari situ si Doyok ini udah yuk buru-buru pulang. Nah mereka jalan kan. Kondisi awal itu yang bawa motor itu kan si Doyok nih, karena Doyok itu kan yang tahu jalan kan. Nah sedangkan pulangnya kayak mereka gantian nih. Yang bawa motor itu si Ricky gitu kan. Udah lu bawa nih, lu tahu kan jalannya? Iya tahu sih, orang di sini cuma searah doang, dia bilang kan. Nanti lu kasih tahu aja belok-belokannya kalau udah sampai jalan gede gitu. Udah tuh jalan pulang. Dan kondisi ketika mereka pulang itu adalah kurang lebih sekitaran jam 8-an lah, jam 8 lewatan gitu kan. Mereka pulang tuh. Dan bener aja cuy, sesampainya di jembatan ini, itu dari kejauhan Ricky tuh nyangkanya tuh kayak balokan kayu. Karena nggak melintang full jalan ya, tapi melintangnya tuh kayak setengah atau seperempat dari jalan itu. Dan kalau dari jauh kena senter atau lampu cahaya motor tuh kayak paling kayu gitu kan. Dalam hati Ricky tuh kayak bilang, siapa sih orang ini gabut banget naruh batang kayu di sini gitu kan. Nah Doyo kan sebenarnya udah tahu ya, ini tuh udah mau memasuki area jembatan tersebut. Tapi dia tuh kayak mungkin si Ricky juga paham kali gitu kan. Tiba-tiba sebelum jembatan atau sebelum ini sebelum ke batang kayu itu, dia tuh langsung diem atau berhenti motornya. Doyok kaget tuh. Geblek, lu ngapain berhenti di sini? Nih gue mau ngebuang batang kayu atau minggirin batang kayu. Doyok tuh kayak kaget, batang kayu dilirik sama dia. Tak di depan. Mampus dalam hati si Doyok gitu kan. Udah buru cabut, buru cabut, jangan kelamaan di sini. Nah Ricky kayak heran kan. Lah kenapa sih? Udah cabut, nanti gue ceritain. Udah cabut. Ya karena disuruh kayak gitu, udah biarin itu batang, menurut lu batang, udah biarin aja. Akhirnya kan kayak nurut kan. Nah jalan itu akhirnya jalan kan, motornya tuh kayak ya udah jalan lagi. Jalannya tuh pelan cuy. Dan di situ Doyok pun udah bilang, udah gas aja gas, lu nggak usah ngeliat ke kiri ke kanan gitu kan. Jangan fokusnya ke depan aja gitu, ke arah jalan kita mau pulang. Dan karena memang penasaran mungkin kayak apaan sih nih orang gitu, nggak jelas banget. Pas udah lewat, jadi dia kayak ngelirik begini, lu tahu nggak? Sosok yang melintang itu punya mata cuy. Dan sosoknya tuh kayak, loh kok ini jadi kepala gitu. Yang tadi awalnya tuh kayak batang, kok ada kepalanya. Dan tiba-tiba gerak gitu. Dan senyum nyeringai ke arah si Ricky. Dari situ Ricky langsung teriak, setan gitu, sambil ngegas kencang gitu. Dan kondisi matanya masih ngeliat ke sono aja. Dan ditepuk dong sama si Doyok ini. Geblek, lihat ke depan. Kan gue bilang dia apa, lu tiba-tiba berhenti. Udah dijelasin kan sama si Abah kalau kita itu harus jalan terus, jangan yang tiba-tiba dari situ kayak ngegas terus dan belum nembalin. Dan singkatnya keluarlah dari zona atau jalan pedesaan tersebut gitu kan. Di situ dia berhenti dulu. Nah pas berhenti itu namanya orang naik motor kan harusnya nggak capek cuy ya, dia berhenti dulu. Tapi napasnya kayak kecapean. Dari situ Doyok tuh kayak nanya, lu ngape lu gitu kan. Padahal kan kita naik motor gitu, bukan lari. Kok lu tiba-tiba kecapean kayak gitu? Aduh itu apaan Yok? Gue baru pertama kali ngeliat kayak gitu kan. Kan tadi udah dijelasin. Ya kan gue kagak tahu, lu juga kagak ngejelasin. Ya
Si Abah juga kan udah ngasih tahu bahwa ada sosok lain dan rumahnya memang di situ. Lu ngapa tiba-tiba agak nurut? Ya gue kan mau niatnya baik, mau mindahin, takut ada mobil atau apa gitu kan. Ya udah yuk kita pulang lagi. Dan dari situ Ricky kayak, itu sosok nggak ngikutin. Udah tenang aja. Dia emang tunggu di situ. Lagi juga si Abah juga kan udah bilang dia nggak bakal ngikutin atau nggak bakal ganggu. Emang udah sosoknya aja di situ. Gila. Itu daerah serem banget ya, mana mukanya masih kebayang-bayang lagi sama gua, kata si Ricky tuh. Udah pulang. Pulanglah mereka dan singkat ceritanya mereka udah sampai di rumah mereka masing-masing. Dan sampai di rumah ini mereka tuh mampir dulu kan buat ngomongin nanti kelanjutan kayak gimana. Tapi si Doyok ini bilang udah nanti itu gimana gua aja, nanti gua bakal kabarin lu dah intinya gitu kan. Udah tuh mereka pulang dan mungkin sekitaran beberapa hari Doyok pun ngabarin kan, gimana nih orang itu bisa nggak? Nah karena si orang itu udah bisa kan, akhirnya ya udah tuh mereka tuh kayak janjian dan mereka pun kondisinya akan pakai mobil ya. Kondisinya akan pakai mobil gitu kan. Singkat cerita mereka ketemuan dan ketemuan itu langsung berangkatlah ke desa yang sebelumnya. Nah pas berangkat ini ya semua sesajen dan yang dibutuhin itu ya dibawa juga gitu kan cuy. Singkat ceritanya pergilah mereka kan, pergi sampai nih cuy di desanya. Dan pas udah sampai di desanya pun seolah lagi-lagi Abah ini seolah kayak tahu gitu kan, kayak wah udah ditunggu nih. Udah tuh masuk ke dalam dan si Doyok ini juga ngasih tahu bahwa ini orangnya loh gitu kan. Dan Abah tuh kayak manggut-manggut doang. Dan Abah pun nanya lagi, kamu yakin mau melalui jalur seperti ini gitu kan. Kita sebut aja namanya Mr. A gitu ya. Si Mr. A ini tuh kayak bilang, ya saya yakin mau kayak gini, tapi presentasenya untuk bisa ini tuh berapa persen gitu kan. Ya intinya dia juga mau ngeluarin uang banyak tuh ya harus ada hasil kan, pasti si pejabat ini tuh gitu. Kayak bisa, asal kamu sanggup aja, kamu nggak perlu bayar saya malah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kamu siap. Dari situ kayak oke, saya siap gitu kan. Dan si Abah ini bilang ya bisa aja jadi, tapi ya banyak prosesnya gitu. Dan kamu juga harus ada orang yang bisa disuruh untuk melakukan suatu halnya gitu kan. Ya udah tuh dari obrolan kayak gitu dan sanggup, mereka juga istirahat. Dan ketika nanti jam 10 atau jam 12 malam itu akan dilakukan sebuah ritual pertama lah. Singkat ceritanya memang di awal-awal itu nggak ada yang aneh. Sekitaran jam 11 itu mereka sudah mulai melakukan sebuah ritual dengan persyaratan yang sudah dibawa gitu kan. Udah tuh ngelakuin ritual dan memang di awal-awal ini nggak ada yang aneh lagi cuy. Udah kan ngelakuin ritual dan kondisinya yang ngejalanin ritual kan awal-awalnya tuh ya si Mr. A ini cuy. Sedangkan mereka berdua, Doyok dan Ricky ini ya di luar aja gitu kan. Dan satu supirnya. Nah sedangkan supirnya ini ya tidur karena memang tidak ada kepentingan yang lain-lain. Mereka berdua tuh kayak aduh ikutin kenapa kita nggak tidur aja gitu kan. Tapi ya udahlah ini udah resikonya. Walaupun si Ricky juga gak kesal gitu, kayak ngapa lu nggak bangunin gue sih, bukan lu aja lah. Kan kita udah sesuai kesepakatan gitu kan. Ya udah kita bareng-bareng gitu. Gue nggak mau sendirian dan gue pun bilang maupun lu pun harus ikut gitu kan. Iya sih ya udahlah. Dari situ mereka keluar gitu kan. Udah ada kopi, rokok gitu, nyebat aja. Nah dari sini sebetulnya Doyok ini udah apa ya, bisa dibilang udah tahu lokasinya dan udah sadar sebetulnya. Dan Ricky ini belum sadar sepenuhnya bahwa ada bangunan yang ketika siang itu ada, tapi ketika malam itu nggak ada. Dari situ kan kayak ngerokok, ngopi gitu kan. Doyok akhirnya kayak iseng-iseng nanya nih, Ki, lu tahu nggak sih ini desa apa gitu kan? Iya tahu kan, lu kasih tahu. Iya gue tahu. Tapi menurut lu ada yang aneh nggak dari desa ini? Kayak si Ricky ini apa yang aneh ya? Coba deh kata Doyok tuh lihat sekeliling. Dilihat nih sekeliling. Nggak ada yang aneh. Yakin nggak ada? Coba lu lihat lagi, dilihat lagi tuh. Gak ada, emang gak ada yang aneh, gak ada penampakan atau apapun gitu kan. Lo tahu nggak? Kita pas sampai sini sebenarnya kita ngelewatin berapa rumah? Banyak. Dan lu lihat ke depan lu ada rumah atau enggak? Dari situ kayak sebetulnya ketika siang itu
Di dekat rumah si Abah ini tuh ada 2 rumah cuy. Memang jarak rumah itu tuh nggak terlalu dekatan gitu kan, dan jalannya pun gede. Nah jadi rumah Abah jadi ngadep ke jalan, udah lurus aja. Nah sedangkan rumah kiri kanannya itu nggak ada rumah. Yang kalau siang itu ada rumah gitu ya. Ini ngeliat lagi kan, dipastiin lagi tuh mereka. Lah kok iya nggak ada gitu kan. Sampai ngucek mata itu si Ricky. Kok nggak ada ya? Ricky itu langsung nengok. Yok, ini beneran? Ya bener. Dan akhirnya si Doyok ini kayak ngambil senter. Udah, lu tunggu bentar di sini. Ngambil ke dalam, set ngambil senter. Disenterin, tak. Noh lu lihat, nggak ada apa-apa kan. Memang di situ tuh yang tadinya rumah itu tuh jadi ada sebuah pohon yang lumayan cukup gede cuy. Jadi kayak pohon beringin gitu kiri kanan gitu kan. Kayak kok jadi pohon, kata si Ricky itu. Kok bisa berubah kayak gini ya? Ada keanehan gitu kan. Sampai akhirnya ketika lagi aneh, ini beneran kan? Apa emang kita salah lihat atau gua salah lihat gitu? Benar kok apa yang lu lihat gitu. Dan ini bukan yang aneh menurut gua. Ya udahlah biarin lah, mau ada rumah mau kagak, yang penting gua kagak ngeliat penampakan kayak kemarin, dia bilang gitu. Dan baru selesai ngucap kayak gitu, itu ada yang jalan dari depan cuy. Tak, 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 tak. Dan itu kelihatan, samar-samar kelihatan kayak manusia jalan. Dan dari situ Ricky kayak nanya, lah itu ada orang, siapa tuh gitu, apa warga desa gitu kan jalan. Dari situ Doyok tuh kayak tahu nih siapa yang datang gitu. Bentar ya, gue ngambil air dulu, dia bilang. Ya udah, masuk nih, set. Dan kondisi di luar itu cuman si Ricky doang nih. Dia tuh Ricky tuh kayak santai aja. Orang itu makin lama makin dekat, tak tak, sampai akhirnya udah dekat nih. Dan diem aja tuh. Dan kondisinya tuh kayak agak nunduk begini cuy. Jadi kan nggak terlalu kelihatan banget lah ya. Dan lampunya dari si rumah si Abah ini lampu listrik yang memang bohlamnya tuh kuning. Dan nggak terlalu terang banget lah gitu. Diem kan. Lah Ricky juga bingung dong. Kayak diem aja. Akhirnya ditanya lah. Karena nggak jelas juga nih manusia. Ngapain tiba-tiba diem. Mau kemana bang ya gitu. Atau mau ke siapa gitu. Apa ada perlu sama si Abah atau gimana gitu kan. Nah setelah ditanya itu, sampai akhirnya si sosok itu nengok gini, cuman palanya doang. Dan dari situ langsung ngibrit dong, astagfirullahaladzim, dan masuk ke dalam. Dan lu tahu ketika masuk ke dalam itu ternyata si Doyok itu dekat pintu. Dan dari situ kan kayak kagetnya double cuy. Astagfirullahaladzim, lu ngapa tiba-tiba diem di pintu sih? Dan ditarik tuh, ngeliat apaan lu gitu kan. Itu yang tadi ternyata bukan orang, demit cuy, dia bilang. Ya memang demit, makanya gue masuk, kata si Doyok tuh. Ya lu ngapa kagak kasih tahu? Ya nggak apa-apa juga ya, biar lu tahu aja dan biar lu nggak penakut aja. Karena kalau masih kayak begini sih masih normal-normal, karena nanti tugas kita tuh lebih parah dari kayak gini lu. Yang bener lu, jangan yang nakut-nakutin gue. Ya lu yang mau ya udah silahkan kita nikmatin gitu kan. Wah dari situ kayak, tahu gitu gue kagak mau ambil dah. Udah kan duitnya juga udah lu makan, nggak mungkin kita udah setengah jalan tiba-tiba lu cancel. Dan nggak lama itu keluar si Abah gitu kan. Siapa tuh bilang, ada apa sih kalian berisik banget gitu kan. Nggak apa-apa bah gitu kan, nih teman saya agak takut aja gitu kan. Kadang dia tuh, oh ya udah biarin aja, sosok mereka tuh nggak akan ganggu kok. Dia bilang gitu kan si Abahnya tuh. Nah di si Mr. A ini nanya gitu kan kayak, lu pada lihat apaan sih? Nggak apa-apa, kata si Doyok tuh. Udah hal yang biasa gitu. Maksudnya kayak cuman penampakan tipis-tipis doang gitu kan. Dari situ mereka berdua nih, Doyok sama Ricky ini nggak keluar lagi. Dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lah. Dan siapapun bilang, udah kalian besok bisa pulang dan nanti tugas kalian tuh tinggal kesini lagi aja ya. Oh ya udah siap gitu kan. Udah kalian istirahat. Akhirnya di situ ngobrol-ngobrol panjang. Ya bahas sesuatu hal yang nggak jelas lah. Dan ketika mereka udah ngantuk pun akhirnya mereka tidur tuh. Mereka tidur dan besokan paginya karena mereka juga nyenyak gitu kan tidurnya dan mungkin udah kecapean, termasuk si Ricky juga udah ngeliat penampakan lagi kan. Pas bangun keluar kan,
dan dia ngelihat lagi ada rumah di kiri kanannya. Dari situ kayak Ricky nih, bener nih omongan si Doyok itu kan, tiba-tiba ada rumah lagi. Penasaran dong, kayak dia keluar tak 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 gitu kan, baru mau keluar dari pagarnya si Abah ini udah ada dari samping. Jangan ke sana, nanti kamu malah takut sendiri dan nanti kamu malah pingsan lagi. Ricky tuh kayak nengok, wah si Abah udah ada di sini. Udah, jangan penasaran dengan sesuatu hal yang memang nanti kamu bakalan takut. Udah, kamu masuk lagi makan sarapan dan lain-lain gitu kan. Si Abah ini kayak baik gitu kan, kayak ya udahlah, nggak boleh juga kan sama si Abah. Nah itu balik lagi, dan si Doyok pun kayak tahu nih, karena ngeliat juga kan dari luar, dari depan rumahnya si Abah tuh. Lu mau kemana? Nggak usah lu penasaran, nanti lu ngeliat sesuatu malah takut. Udahlah, jangan kan lu, gua pun nggak berani untuk masuk ke situ. Emang ada apaan sih? Ya agak tahu ada apaan, toh gue juga belum pernah masuk ke situ. Tapi gua tuh udah punya feeling itu tuh tempat pokoknya nyeremin lah gitu kan. Gitu ya. Tapi gue pengen, penasaran. Lu penasaran semalam aja ngeliat kayak begitu aja lu takut gitu kan. Ya udah deh ya, yuk kita sarapan lah mereka. Dan singkatnya mereka pulang nih cuy. Nah pulang itu ternyata memang tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh lagi. Nah sebelum mereka pulang gitu sebenarnya si Abah tuh udah ngasih tahu ya, jadi mereka berdua itu harus datang lagi ke si Abah ini untuk satu kali lagi gitu kan, tanpa melalui si Mr. Aib nih. Singkatnya mereka tuh pulang, dan setelah pulang ini ternyata mereka berdua dikasih duit lagi, duit tambahan gitu kan, entah kenapa gitu, walaupun tidak minta, tapi si Mr. Aib ini seolah senyum, tanda kayak gue nih bakal sukses, atau bisa dibilang wah nih beneran nih dukun gitu kan, sakti lah gitu kan. Walaupun ditanya ini uang apa, udah kalian ambil aja dan terima kasih udah nganter saya gitu kan. Apa nih, Doyok ini udah punya feeling jelek sebenarnya gitu kan, kayak oke lah gitu kan. Udah pergi, udah pulang, udah dikasih duit juga, mereka istirahat gitu kan. Dan udah sekitaran hampir 1 minggu dan sadar bahwa mereka tuh harus pergi lagi kan, akhirnya kayak Doyok ini ngabarin Ricky, Ki ayo nih buruan nih, tugas terakhir nih kita buat ke sono, buat nyelesain tugas kita lah, biar udah dari situ kita bisa foya-foya atau bisa nikmatin duit hasil itu kan. Ya udah oke dia bilang. Singkatnya mereka berangkat nih berdua doang tanpa si Mr. A ini gitu kan, berangkat sampailah di rumah Abah. Kondisi pada saat itu masih siang hari cuy, dan kondisi rumah yang 2 ini masih ada. Dan di situ Ricky pun kayak gak ada, sejauh ini sih masih normal, maksudnya kayak cuma ngeliat penampakan, dan penampakannya pun itu nggak yang neror mereka parah banget gitu kan. Udah sampai, dan ya di sini tuh ada sebuah yang namanya si Ricky ini penasaran dengan 2 rumah tersebut. Sengaja banget nih sebelum maghrib dia tuh standby di luar dan ngajakin si Doyok buat ngopi gitu kan. Doyok pun kayak udah tahu nih manusia penasaran dengan rumah yang 2 ada di depan ini gitu kan. Doyok ini kayak bilang, lu pasti penasaran sama rumah 2 itu kan gitu kan. Ricky itu, kok lu tahu sih? Gue bukan tahu, toh gue juga pernah ngelakuin hal yang sama kayak lu, tapi gue tuh ngelihat sesuatu hal yang kenapa alasannya gue nggak mau masuk ke rumah itu walaupun gue nggak tahu. Dan gue pun tahu tempat ini, bukan gue yang tahu, tapi gue pun dibawa sama orang sebelum gue gitu kan. Yang bener lu, lu dibayarinnya ngeyel gitu kan. Ini mah terserah lu, dia bilang. Lu mau percaya syukur, nggak mau percaya ya udah. Dari situ tuh kayak ketika maghrib gue bakalan masuk, lu mau di luar nggak apa-apa lah, itu hak lu. Tapi pokoknya gue udah maghrib gue bakal masuk aja. Ya udah, dia bilang gitu kan. Tuh gue di sini jauh, kalau memang tiba-tiba ada penampakan, kayaknya gue bakalan kabur juga gitu ke dalam. Ya udah, atur aja suka-suka lu gitu kan. Singkat ceritanya, si Doyok ini udah mulai masuk ke maghrib kan, masuk lah. Dan sedangkan di kampung pohon-pohon juga enggak kayak hutan banget sih, tapi pohon-pohon itu masih banyak gitu kan, masuk. Udah ya, gue tinggal, lu di sini kalau mau mantengin itu rumah silahkan masuk nih. Dan baru berasa aneh pada saat itu. Ricky tuh ngerasa di situ tuh nggak kedengeran azan sama sekali cuy. Ini udah maghrib tapi kok nggak ada azan gitu kan. Dan gelap yang tiba-tiba kayak rasa penasaran untuk melihat itu kan, kayak masih terang lah maghrib itu kan, harusnya tuh kayak masih kelihatan sebenarnya. Tiba-tiba tuh kayak kabut muncul tipis-tipis, dan tiba-tiba kabut itu tuh kayak jalan sendiri, kayak asap gimana sih, set.
Dan rumah itu hilang. Dari situ Riki tuh kayak anjir, perasaan mata gue nggak hilang dari pandangan kedua rumah tersebut, tapi kok kenapa tiba-tiba hilang gitu kan. Dan ketika rumah itu hilang, lu tahu dari dua rumah tersebut, jadi rumah itu kan udah hadap-hadapan juga kan, ada sosok yang gede banget, matanya nyala, dan walaupun agak samar ya perwujudan itu, kayak nengok ke arah si Riki ini. Riki langsung keringet dingin dong. Dan parahnya badannya tuh gak bisa digerakin sama sekali cuy. Riki itu padahal udah pengen cabut banget dari tempat itu, tapi lagi-lagi dia tuh gak bisa. Dia tuh kayak diem matung aja, gak bisa tuh yang namanya digerakin sama sekali. Dan lu tahu gak, sosok itu tuh padahal gak yang namanya gak mau ngedeketin mereka ya, tapi tangannya tuh kayak ngejulur gini, tapi kayak panjang gitu. Dan itu kayak udah mau deket banget cuy. Dan ketika udah deket itu ditegur sama Abah atau di pundaknya, di bahunya dia gini, udah lu sadar gitu kan. Dan dari situ Riki ini kayak neng, alhamdulillah Abah. Bah, itu apaan? Abah tuh cuman senyum dan nengok si Riki ini tiba-tiba nengok sana. Sosok itu udah hilang cuy, lenyap nggak tahu kemana. Dan setelah lenyap itu kayak anjir. Dan dia tuh langsung bangun, bah udah ya saya masuk ke dalam. Masuklah ke dalam. Jadi kan ngebuka pintu itu kan si pintu ini ngarahnya keluar cuy. Jadi kalau ngebuka tuh begini lah. Nah dia kan mau masuk lagi, mau nutup lagi. Pas nengok si Abah itu udah nggak ada. Entah udah pergi kemana gitu. Tapi si Abah itu udah nggak ada. Seolah kayak, oh iya gue nggak sadar si Abah itu keluarnya dari mana. Kok tiba-tiba ada, tapi sekarang tiba-tiba hilang. Tapi karena udah ketakutan kayak mikir mungkin si Abah jalan belakang atau gimana gitu kan, kayak ditutupin lagi. Dan tiba-tiba si Abah udah ada di belakang dia. Kayak langsung diem aja gitu kan. Riki kayak anjir, kok tiba-tiba dalam hati si Riki itu udah ada di situ gitu kan. Dan Abah pun manggil sini. Akhirnya kayak antara percaya dan enggak nyamperin si Abah sambil duduk. Di situ pun udah ada Doyok. Doyok cuma senyum-senyum. Ngapain lu? Ngeliat sesuatu yang aneh kan gitu kan. Udah gue bilang lu masih aja ngeyel gitu kan. Doyok Riki tuh kayak cuma nunduk, iya maaf udah kagak lagi. Akhirnya Abah ini bilang lah tentang mereka tuh harus ngelakuin apa gitu kan. Sampai akhirnya Abah ini bilang lah ke mereka berdua, ini adalah tugas terakhir kalian untuk membantu si Mr. A ini. Ini ada sebuah bungkusan, ini ada sebuah ini juga. Kalian harus kubur tempat tersebut di lokasi yang memang akan saya tentukan gitu kan. Dari situ kayak tempat apa? Nah dari situ tuh kayak tempat yang memang angker. Dan lokasinya itu adalah kawasan atau daerah yang memang namanya orang nyalon itu kan ada yang namanya misalkan di daerah RT 1 nih dia menang nih. Kalau sedangkan di RT 2 nya nih peminat untuk ke si Mr. A ini kurang. Nah yaitu ke daerah-daerah yang memang peminatnya tuh kurang ke si Mr. A. Ya lu paham lah maksud gue gitu kan. Dari situ kayak ini ada sekitaran 7 atau 8 bungkusan gitu yang harus ditaruh ke daerah-daerah tersebut gitu kan. Anjir banyak banget gitu. Dan Doyok pun kayak, kok ini banyak banget ya, kemarin perasaan kagak banyak, ini kok banyak banget gitu kan. Dan sampai akhirnya ya udahlah mau nggak mau gitu kan. Dan setelah dikasih tahu ABCD-nya, persyaratannya gimana dan harus naruhnya tuh di hari apa, udah tuh mereka kayak setuju. Dan udah dari situ ya udah mereka tuh kayak istirahat dan nggak ada pembahasan lagi. Dan ketika bangun pagi lagi-lagi Riki penasaran dengan si rumah tersebut, kayak wah tiba-tiba ada lagi gitu kan, kayak emang ini tempat udah di luar Nurul banget gitu kan. Dan mereka akhirnya pulang. Dan dari situ pun ketika di perjalanan pun si Doyok ini bilang kita harus minta tambahan nih, gue nggak mau nih. Pokoknya kita harus minta tambahan, kalau mau ya silahkan, kalau nggak mau ya biar nanti dia nyuruh orang lagi buat naruhnya gitu kan. Ya udah nanti gue bilang deh. Singkatnya ternyata tambahan itu disetujui dan mereka pun dikasih uang lagi gitu kan. Nah ketika udah itu tuh kayak mereka ngejalanin kan. Hari pertama atau bungkusan pertama itu ditaruh udah aman, bungkusan ketiga ditaruh aman, keempat aman, kelima aman. 3 bungkusan terakhir ini nih yang agak lumayan sulit. Di bungkusan yang terakhir itu mereka harus naruh di spotnya di sebelah kuburan, atau bisa dikatakan ini
pemakaman tapi di sininya gitu, nggak yang di dalam kuburannya. Ketika mereka mau nguburin bungkusan tersebut, mereka tuh nungguin satu orang yang entah gimana, mungkin mereka tuh awal-awal berpikiran oh mungkin warga, tapi kok aneh ditungguin dari sore tapi sosok itu tuh kayak nggak pergi. Dan dari situ Doyok tuh udah tahu bahwa sosok yang di sebelah ini adalah sosok yang memang bukan manusia gitu kan. Dan dari situ kayak Doyok ini nggak ngasih tahu ke si Ricky gitu kan. Dia tuh kayak megangin aja tangan si Ricky. Ricky ini kayak penasaran, lu tuh ngapa tiba-tiba tumben megangin gua gitu kan. Lu lari, gua gampar, dia bilang, kata si Doyok tuh gitu kan. Dan sosok itu tuh nggak yang ngadep ke mereka, tapi kayak ngebelakangin, dan pakaiannya pun kayak manusia biasa gitu kan. Dari situ Ricky udah bilang, emang nggak apa-apa ya, nanti kalau orang itu nanya kita ngapain gitu kan, kita ribet sendiri. Dari situ Doyok cuman diem aja, udah lu nurut aja sama gua, sambil megangin nih. Nah sedangkan kan mereka kayak sebelah-sebelahan gitu. Dari situ udah sampai nih, jaraknya tuh mungkin sekitar 2-3 meter lah. Nah kita kuburin di sini, dikuburin, dan kondisinya Doyok yang ngegali. Ya memang galiannya tuh nggak dalam-dalam, mungkin sekitar 1 jengkal gitu kan. Dikubur digali, udah naro nih. Lu tahu nggak, ketika mereka selesai naro dan mau ngurugin tanahnya, Ricky itu langsung teriak dong. Kenapa? Karena tiba-tiba ada kepala ngeglinding itu deket banget dengan galian yang kuburan si bungkusan itu. Dan itu pun Doyok langsung teriak juga, karena kondisi ngeglindingnya tuh bagian matanya itu selalu nengok atau melotot cuy gitu. Dan itu mereka berdua langsung kayak buru-buru dan mereka ngibrit, bahkan mereka tuh sampai ke yang namanya kepleset, bahkan itu sampai ya udah nggak bisa dibayangin lah pontang-panting larinya tuh kayak gimana. Dan ketika kayak gitu tuh ketika kecapean mereka lari kayak Ricky tuh bilang, itu apa anjir, kok bisa-bisanya kepala gelinding. Udahlah nggak usah banyak ngomong, makanya itu alasan gua dari tadi tuh megangin tangan biar lu nggak kabur dan gua nggak jelasin. Sialan lu, tahu gitu gua nggak bakalan mau gitu kan. Kan lu juga udah sama-sama nerima duit, udah yuk. Ini kayaknya 3 terakhir nih bakal sesuatu hal yang berat. Dan mereka harus nguburin 2 lagi kan. Nah yang 2 ini pun mereka lagi-lagi sama cuy. Selalu ada yang ngejagain, yaitu yang kedua itu kuntilanak, dan yang terakhir itu nungguin tuh kayak sosok anak kecil. Jadi kalau yang kuntilanak ini nggak terlalu parah atau nggak terlalu neror. Nah sedangkan sosok yang kayak anak kecil ini ya mungkin kayak bocah-bocah 8 tahun, ya bocah-bocah 8 tahun lah tingginya gitu kan. Ini ketika mereka ngubur ini, si sosok itu tuh nemplok di si Ricky. Sosok itu tuh kayak sebenarnya jarak yang ketiga ini itu agak jauh cuy. Si sosok penampakannya itu jauh, tapi kayak nggak terlalu ganggu. Dan ketika udah selesai pun mereka udah senang gitu, tapi mereka nggak lari kan. Tapi nggak tahu gimana itu sosok bocah itu kayak nemplok langsung di si Ricky. Dan Ricky itu kayak panik dong, kayak jerat-jerit gitu kan. Dan saking ketakutannya mungkin karena perawakan dari si sosok anak ini tuh semuanya tuh hancur dan kayak berdarah begitu dan nemplok ngegendong begini cuy. Dan saking paniknya dia tuh sampai pingsan, bahkan itu sampai warga situ pun tahu dan kayak nanya kan, lu abis pada ngapain atau gimana. Dan ya mereka untungnya pintar untuk berbohong gitu kan, kayak ya cuman lewat dan lain-lain gitu kan. Dan mereka tuh ngejelasin tentang mereka ketemu dengan sosok itu, dan warga di situ pun ngejelasin bahwa di situ memang tempat paling angker dan jarang banget ada orang yang berani lewat malam-malam situ gitu kan. Nah akhirnya ya warga di situ pun kayak ngejelasin bahwa di situ adalah sebuah tempat yang angker dan banyak orang juga nggak berani lewat situ ketika malam hari gitu cuy. Jadi kayak oh gitu ya. Dan ketika udah sadar pun mereka kan pulang nih ke rumah masing-masing. Dan si Ricky ini benar-benar kayak sakit selama 4 hari lah. Jadi kayak lemes terus. Ya mungkin kayak masih trauma gitu cuy, ngelihat sesuatu hal yang aneh-aneh dari situ. Dan setelah dari ngelihat sosok penampakan itu pun kayak ya gimana ya, dia tuh kayak kapok lah, gue nggak mau lagi-lagi. Bahkan dia pun ngomong ke si Doyok kayak, gue kagak mau lagi-lagi dah nganter-nganter kayak gitu biar kata duitnya gede. Doyok tuh cuma senyum-senyum doang kan. Kan gue bilang dari awal pun banyak resikonya, lu masih ngeyel aja. Gue pun sama, ini tuh nggak terlalu parah. Dulu tuh gue lebih parah dari ini lu, apalagi gue dulu sendiri.
lu sekarang ada temennya gua. Ya menurut gua sih ini nggak terlalu parah gitu. Kalau dulu tuh lebih parah dari ini, sampai akhirnya kayak ya udahlah ya, ini udah nggak ada lagi kan. Doyok tuh bilang harusnya sih udah nggak ada ya, udahlah kalau udah nggak ada. Dan sampai akhirnya ternyata ketika mereka sudah melakukan itu ritual semuanya, dan ketika pemilihan, si Mr. A ini beneran jadi cuy, beneran jadi. Dan menurut Doyok harusnya ya ada sebuah perjanjian gitu kan. Ya kita lihat aja, kalau memang perjanjian tersebut disanggupi sama si orang tersebut, ya mungkin dia akan sampai habis gitu masa jabatannya. Tapi kalau persetujuan itu nggak disanggupin atau dia ingkar, ya kemungkinan bakalan yang namanya ya tiba-tiba dia dipecat atau gimana, itu nggak tahu gitu kan, kata si Doyok tuh. Emang iya nanti kita lihat aja gitu kan. Dan ternyata bener cuy, dia tuh cuman ngejabat cuman 1 tahun, tiba-tiba kayak kena kasus apa gitu dan diberhentiin gitu dari jabatannya. Dan dari situ kayak mereka tuh ketemu lagi kan, Mas itu udah nggak jadi lagi. Ya kan udah gue bilang dari dulu juga kan, kayaknya sih ada beberapa persyaratan yang udah terbuai dengan dia bisa, dia lupa, ya namanya juga manusia gitu kan. Ya udahlah, yang penting kita mah nggak ikut-ikut terlibat, dan itu tuh bukan ranahnya kita, atau dalam arti persyaratan itu tuh kita nggak bertanggung jawab dengan hal yang kayak gitunya. Itu antara dia dan si Abah, dan nggak tahu lagi lah intinya gitu kan. Sampai akhirnya Riki ini bilang, si Abah bisa nggak melihat orang gitu kan. Nah udah lu nggak usah aneh-aneh, kata si Doyok gitu kan. Udah nggak usah aneh-aneh kayak begitu gitu. Udah sekarang kita ngejalanin hidup yang normal-normal aja, nggak usah tuh kita ngambil atau mau yang kayak begitu dengan hal yang secara cepat gitu kan. Mendingan kayak gini aja lah, pelan-pelan tapi pasti, dan uangnya pun berkah. Dan lu tahu sendiri kan, duit kemarin yang hasil dari situ kemana aja, kata si Doyok itu kan. Nggak tahu sih, habisnya juga nggak jelas. Nah makanya itu, duitnya juga nggak jelas habisnya. Udah mendingan kita jalanin hidup normal-normal aja. Dan ceritanya tuh cukup sekian cuy. Dan cerita yang bisa diambil dari sini adalah ya segala sesuatu hal yang didapetin dengan singkat dan caranya itu nggak benar, ya perlahan juga akan hilang dengan sendirinya gitu kan, dengan tiba-tiba juga. Dan itu tuh cuman sesaat doang. Jadi buat kalian kalau mau melakukan sesuatu, entah kerja entah apapun, ya udahlah, alon-alon sing penting kelakon gitu kan, kata orang-orang. Dan segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, dan yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.